Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat dua hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya dua hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah dari waktu ke waktu yang semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Awal tahun 2025, dunia politik Indonesia benar-benar penuh kejutan. Dimulai dari nama mantan Presiden Joko Widodo yang masuk finalis pemimpin terkorup dunia versi Lembaga Investigasi Anti Korupsi Dunia OCCRP, temu mantan Gubernur Jakarta menyongsong 5 abad kota Jakarta yang tidak dihadiri Jokowi, dan terakhir permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi walau ditentang dua hakim termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, ipar Joko Widodo, Anwar Usman. Hal yang menarik dari penghapusan ambang batas pencalonan presiden adalah Hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan fenomena skenario terciptanya calon tunggal melawan kotak kosong di pemilihan kepala daerah sebagai salah satu dasar pertimbangan. Seperti diketahui, pada Pilkada tahun 2024, hampir saja pemilihan kepala daerah di sebahagian besar wilayah Indonesia diikuti oleh calon tunggal. Hal ini muncul setelah partai-partai pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 mengajak partai lain bersatu menciptakan skenario menghadirkan hanya satu calon atau calon tunggal melawan kotak kosong di berbagai daerah. Hal ini dimungkinkan karena PDI Perjuangan, satu-satunya partai peraih suara di parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi ini, tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan untuk bisa mengusung sendiri. Beruntung bahwa dengan adanya putusan MK nomor 60 yang memberi keringanan ambang batas pencalonan berhasil membuyarkan ambisi Kim Ples menciptakan skenario calon tunggal memaksa rakyat memilih hanya pilihan mereka. Seperti Jakarta misalnya, andai putusan MK nomor 60 tidak keluar, maka pasangan Pramono Anung Rano Karno yang sekarang menjadi gubernur terpilih pilihan rakyat Jakarta tidak akan bisa ikut berkompetisi. Nampaknya fenomena bersatunya partai di mata para hakim konstitusi merupakan ancaman serius terhadap pembungkaman hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan mereka sendiri. Bisa dibayangkan jika putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dikeluarkan, dan pemilihan presiden tahun 2029 masih menggunakan produk pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusung partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi minimal 20% di parlemen atau minimal 25% perolehan suara sah, dan partai Kim Ples bersatu hanya mengusung satu calon, maka dapat dipastikan pemilihan presiden tahun 2029 hanya akan diikuti satu calon tunggal. PDI Perjuangan yang menjadi partai oposisi sejauh ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan calon sendiri karena perolehan kursi di DPR RI pemilu tahun 2024 ini hanya meraih 110 kursi atau 19,6% dan hanya memperoleh 16,72% perolehan suara sah. Dan mungkin dengan dasar pertimbangan itu jugalah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Anwar Usman dan koleganya Hakim Daniel Yusmik Pancastaki Foeh untuk berusaha menolak putusan hakim yang lain. Ya, di amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Suhartoyo, disebutkan bahwa kedua hakim ini, yaitu Hakim Anwar Usman dan Hakim Daniel Yusmik Pancastaki Foeh mengeluarkan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada pokoknya menolak permohonan para pemohon dan bermaksud mempertahankan ambang batas pencalonan presiden minimal 20% perolehan kursi di DPR atau minimal 25% perolehan suara sah. Kedua hakim ini adalah juga hakim yang sama yang meloloskan uji ambang batas usia calon wakil presiden yang berhasil meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Anwar Usman adalah ipar kandung Jokowi, sedangkan Daniel Yusmik Pancastaki Foeh adalah hakim yang dipilih sendiri Jokowi pada tahun 2020 menggantikan Hakim I Gede Dewa Palaguna yang sudah memasuki masa pensiun. Sayangnya, posisi Anwar Usman saat ini bukan lagi sebagai ketua mahkamah. Pasca tragedi peristiwa Paman Usman, peristiwa memalukan yang mengubah undang-undang hanya untuk kepentingan satu orang, Anwar Usman telah dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Perilaku hakim yang bekerja seolah hanya melaksanakan pesanan dari orang tertentu, tentu sangat disayangkan. Sebagai penjaga pintu terakhir tegaknya konstitusi yang bisa memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia,
Mahkamah Konstitusi seharusnya diisi oleh orang-orang berintegritas tinggi yang mampu melepaskan diri dari kepentingan pribadi dan kelompoknya dan berdiri tegak sungguh-sungguh di atas kepentingan bangsa dan negara dan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Berikut beberapa alasan Hakim Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Simak juga penjelasan Hakim Konstitusi yang menjelaskan perbedaan sistem presidensial dan sistem parlamentaria yang menutup kemungkinan pemilihan presiden termasuk pilkada dipilih dengan sistem tertutup atau melalui DPR dan DPRD. Bahwa selanjutnya dengan terus mempertahankan ketentuan batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon presiden. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu dan presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dan dalam polarisasi atau masyarakat yang terbelah, yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah dari waktu ke waktu yang semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Artinya membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 berpeluang atau berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi. Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada teori dan praktek hubungan antar pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, menggunakan cara pandang, dukungan dari lembaga legislatif akan memperkuat praktek sistem presidensial adalah cara pandang yang tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya. Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapat mandat secara berbeda dari pemilih atau berasal dari hasil pemilihan yang berbeda. Dalam konteks itu, sekalipun pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya mandat rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut. Berbeda dengan sistem presidensial, pemilu dalam sistem parlementer hanya untuk memilih anggota parlemen. Karena hanya untuk memilih anggota legislatif atau parlemen, hasil pemilu anggota parlemen akan menjadi penentu pembentuk kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan suara kursi di DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktek sistem presidensial Indonesia. Apabila diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka memurnikan sistem presidensial, cara pandang tersebut adalah tidak sejalan dengan semangat awal dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Paling tidak, semangat tersebut tidak sejalan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam subparagraf 3.24.1 tersebut di atas, yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi, saling imbang, bukan hanya secara teori, studi perbanding atau comparative study, sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.24.5 di atas, menunjukkan negara-negara yang menerapkan sistem presidensial multipartai seperti Indonesia sama sekali tidak menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diperkuat hasil studi misalnya di negara-negara Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensial dengan model kepartaian majemuk, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Tidak hanya itu, Amerika Serikat sebagai negara yang kerap menjadi rujukan dalam dinilai paling mapan dalam praktek sistem presidensial, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa keberadaan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Secara tekstual, pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memberikan delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, meskipun mendapat delegasi, pengaturan yang dibuat berdasarkan delegasi tersebut harus tetap tunduk kepada pembatasan yang dikehendaki oleh norma pokok yang memberikan delegasi kepada undang-undang. Dalam hal ini, apabila ditelusuri di salah pembahasan pasal 6A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, pendelegasian dimaksud hanya ditujukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan berkaitan dengan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Andai pun hendak mengatur persyaratan, substansi pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam hal ini, ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara expressis verbis menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, sepanjang partai politik sudah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum pada periode yang bersangkutan atau pada saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, partai politik dimaksud memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk hak partai politik peserta pemilu, karena hak tersebut menyangkut kepentingan pemenuhan hak konstitusional warga negara atau pemilih, maka hak konstitusional partai politik peserta pemilu maksud sekaligus mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Terlebih secara faktual, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004, sudah cukup bagi Mahkamah untuk tetap menyatakan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Terlebih terdapat pula fakta lain yang tidak kalah pentingnya. Dalam beberapa pemilu presiden dan wakil presiden, terdapat dominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih dalam mendapatkan alternatif yang memadai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu, setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 22 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 22C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon.
Dengan demikian, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan.